Halo Sobat Wiki, bertemu lagi dengan kita di program Top 5 News of the Week dengan saya Mary Istighfaroh dan saya Restu. Kita akan membacakan 5 berita terpopuler versi Tribun News Wiki minggu ini. Di berita pertama, Muldoko berhasil ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres luar biasa setelah berhasil mengalahkan Marzuki Ali. Muldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021 hingga 2025. Pengangkatan Muldoko itu didasarkan pada Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang dilaksanakan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 5 Maret 2021. Muldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa setelah berhasil mengalahkan Marzuki Ali. Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko diangkat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021 hingga 2025. Pengangkatan Muldoko itu didasarkan dari Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 5 Maret 2021. Politisi Demokrat yang sebelumnya dipecat, yakni Joni Allen Marbun, membacakan ada 2 kandidat ketua umum dalam Kongres Luar Biasa tersebut. Kedua kandidat tersebut ialah Muldoko dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus mantan Ketua DPR Marzuki Ali. Namun, peserta KLB akhirnya memilih Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Adapun Marzuki Ali didapuk sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021 hingga 2025. Muldoko pun menyampaikan sambutannya usai ditetapkan sebagai Ketua Umum. Ia menyampaikan sambutannya via sambungan telepon. Muldoko pun kemudian menerima keputusan Kongres Luar Biasa yang mengangkatnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Tersangka kasus suap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ternyata memiliki harta yang cukup fantastis. Menurut LHKPN, Nurdin Abdullah memiliki harta 51,35 miliar rupiah. Nurdin pun dijuluki sebagai juragan tanah karena kekayaannya mayoritas berasal dari tanah dan bangunan. Ia pun tercatat memiliki 54 bidang tanah yang tersebar di beberapa kota. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang ditangkap KPK karena kasus suap ternyata memiliki harta kekayaan yang cukup fantastis. Menurut laporan yang dikutip dari Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN, harta kekayaan Nurdin mencapai 51,35 miliar rupiah. Hal ini diketahui dari laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN yang terakhir kali Nurdin laporkan kepada KPK pada 29 April tahun 2020. Dikutip dari elhkpn.kpk.go.id yang diakses pada Sabtu 27 Februari 2021, Nurdin mengklaim memiliki harta 51,35 miliar rupiah. Nurdin dijuluki sebagai juragan tanah lantaran harta yang dilaporkannya kepada KPK didominasi tanah dan juga bangunan. Dalam LHKPN, tercatat Nurdin mengaku memiliki 54 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Makassar, Kabupaten Bantaeng hingga Kabupaten Sopeng. Luas tanah dan bangunan milik Nurdin bervariasi, mulai dari 44 meter persegi hingga yang terluas 18.166 meter persegi. Secara total, puluhan tanah dan juga bangunan milik mantan Bupati Bantaeng 2 periode tersebut diklaim senilai 49.368.901,28 rupiah. Nurdin mengaku selain tanah dan juga bangunan, ia hanya memiliki 1 unit kendaraan yaitu mobil Toyota Alphard senilai 300 juta. Tidak hanya itu, ia juga mengaku mempunyai harta bergerak lainnya senilai 271 juta rupiah, serta harta berupa kas dan setara kas senilai 267,4 juta rupiah. Gubernur Sulawesi Selatan itu juga mempunyai harta lainnya senilai 1,5 miliar rupiah. Namun di sisi lain, Nurdin mengaku memiliki utang senilai 1.250.000 rupiah. Dengan demikian, total harta yang dimiliki Nurdin berjumlah 51,35 miliar rupiah. Setelah ramai isu perselingkuhan antara suaminya Ayu Sabian dengan Nisa Sabian, Riri Virus akhirnya buka suara.
Riri Virus bahkan sudah mantap untuk menceraikan suaminya Ayus Sabian. Selain itu, Riri juga meminta warganet untuk berhenti menghujat Ayus dan juga Nisa. Hal itu dikarenakan karena Riri masih menganggap Ayus sebagai ayah dari anak-anaknya. Hal itu ia ungkapkan melalui akun Instagramnya pada Selasa 2 Maret 2021. Riri Virus mengaku jika perpisahannya dengan Ayus Sabian sudah bulat. Keputusan itu dibuatnya setelah berdiskusi dengan Ayus. Riri juga menyebut ia pisah dengan Ayus secara baik-baik. Menanggapi pengakuan Ayus soal khilaf selama 2 tahun, Riri mengurai jawaban yang tak terduga. Alih-alih menyalahkan sang suami, Riri justru mengaku sudah memaafkan Ayus. Riri bahkan meminta kepada warganet untuk tak menghujat mantan suaminya Ayus dan juga Nisa Sabian. Riri Virus mengatakan rela melepaskan Ayus asalkan lelaki tersebut bahagia. Selain itu, ia juga mengaku jika masih menghormati dan menghargai Ayus sebagai ayah dari anak-anaknya. Riri kemudian meminta semua kalangan agar tak terus-terusan memberitakan hal yang buruk terkait soal Ayus. Kabar duka datang dari artis sekaligus presenter Rina Gunawan yang meninggal pada Selasa 2 Maret 2021. Rina Gunawan meninggal di Rumah Sakit Pertamina Jakarta Selatan. Sebelum meninggal dunia, Rina Gunawan sempat menjalani perawatan setelah terpapar COVID-19. Ia pun sempat menuliskan pesan terakhir melalui akun Instagramnya. Dirinya mengatakan jika sehat itu murah tetapi menjadi mahal ketika berubah menjadi sakit. Artis sekaligus presenter Rina Gunawan meninggal dunia di ICU Rumah Sakit Pusat Pertamina Simpruk, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Maret 2021. Suami Rina Gunawan, Teddy Syah, menjelaskan sang istri mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Belakangan diketahui Rina Gunawan menjalani perawatan akibat terpapar virus corona. Sebelum meninggal, Rina Gunawan juga menuliskan pesan terakhir melalui akun Instagram pribadinya. Dirinya menyebut jika sehat itu murah tetapi menjadi mahal ketika berubah menjadi sakit. Rina Gunawan kemudian dimakamkan pada Rabu 3 Maret 2021. Istri Teddy Syah itu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Sang suami, Teddy Syah, nampak menangis dalam pelukan keluarga ketika jenazah tiba di pemakaman. Teddy pun datang menggunakan alat pelindung diri secara lengkap. Suara Teddy terdengar bergetar ketika ia melantunkan azan di depan peti istrinya yang terbalut plastik. Saat menyampaikan kata-kata sambutan, Teddy pun menangis. Meskipun begitu, ia mengatakan bahwa sudah mengikhlaskan kepergian almarhumah Rina Gunawan untuk selama-lamanya. Seorang wanita pengunjuk rasa anti kudeta Myanmar ditembak mati oleh polisi Myanmar. Penembakan tersebut dilakukan karena suasana demonstrasi saat itu semakin rusuh. Wanita yang tertembak tersebut bernama Kelsin yang masih berusia 19 tahun. Ia merupakan seorang penari dan juga juara taekwondo yang akhirnya tertembak di kepala pada saat demonstrasi di Jalan Mandalay. Seorang wanita pengunjuk rasa anti kudeta militer Myanmar ditembak mati oleh polisi. Penembakan itu dilakukan ketika para demonstran mulai ricuh. Salah seorang wanita tertembak di kepala bernama Kelsin yang masih berusia 19 tahun. Ia diketahui sebagai penari dan juara taekwondo yang terbunuh di Jalan Kota Mandalay. Sebelumnya, petugas mengintensifkan penggunaan kekuatan, menembakkan gas air mata dan peluru karet ke orang-orang yang tengah memprotes kudeta. Para pengunjuk rasa yang berusaha berkumpul untuk demonstrasi damai itu disambut dengan tanggapan agresif oleh pasukan keamanan di dua kota besar, Yangon dan Mandalay. Kekerasan juga terjadi di pusat kota Moniwa, di mana seorang wanita tertembak mati menurut laporan media lokal. Nah, itu tadi 5 berita terpopuler di Tribun News Wiki. Saya Melia Istighfaroh. Dan saya Restu. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.